Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kekal kebaikannya untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita melihat rahmat dan belas kasihan-Nya boleh terjadi atas kehidupan kita orang-orang percaya. Sehingga di masa yang sulit ini kita tetap dapat melakukan kegiatan-kegiatan kita. Bahkan kita melihat bagaimana tuntunan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudariku sekalian, pada minggu ini pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan tetap diambil dari Yohanes 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Tetapi saya akan membaca ayatnya yang ke-14 dan 15 saja yang mengatakan demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya mereka melindungi mereka dari yang jahat. Setelah kita membahas doa Yesus khususnya ketika Ia menyebut kemuliaan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaannya di bumi melalui kematiannya di salib, yaitu kemuliaan dalam penderitaan. Dalam menghadapi penderitaan dan kematian, Ia tetap menyatakan kekudusan yang melekat dengan sendirinya melalui kesejatian hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Dan melalui kemuliaan dalam penderitaan tersebut, musuh-musuhnya pun mengakui bahwa Yesus adalah orang benar, dan perkataan itu dinyatakan demikian. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas 23 ayatnya yang ke-47. Pengakuan ini terjadi ketika alam menyatakan bahwa yang tergantung di salib itu adalah orang benar. Demikian juga tempat Maha Kudus dalam bait Allah yang tidak lagi dikekang di suatu tempat, yaitu melalui terbelahnya tirai bait Allah. Sekaligus kepala pasukan yang terlibat langsung dalam menghakimi Yesus ini hingga matinya membuat sebuah pengakuan dari musuh yang menyatakan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang percaya karena imannya, bahkan kematian yang mengancam, tak sedikit pun kebenaran, yaitu firman yang hidup dalam diri kita, tergantikan oleh hal-hal yang sifatnya semu dan fana, melainkan penderitaan itu bagaikan api yang memurnikan, yang akan menghasilkan kesejatian hidup. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, maka firman ini berbicara bahwa di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang percaya karena imannya, bahkan kematian yang mengancam, tak sedikit pun kebenaran, yaitu firman yang hidup dalam diri kita, tergantikan oleh hal-hal yang sifatnya semu dan fana, melainkan penderitaan itu bagaikan api yang memurnikan, yang menghasilkan kesejatian hidup. Saudara-saudariku sekalian, ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan dalam doa Yesus untuk murid-muridnya ini. Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat kontradiksi dengan harapan hidup manusia saat ini. Benar bahwa saat hidup di dunia ini tidak selalu menghadapi penderitaan, bahkan ada sukacita, ada berkat-berkat tersendiri yang Allah siapkan untuk dinikmati. Namun, tatkala penderitaan diperhadapkan kepada kita, maka kesejatian hidup harus dimunculkan. Bahkan salah satu bagian yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya adalah penderitaan, dan hal ini disampaikan oleh Yesus dengan gamblang bahwa orang-orang percaya akan dibenci oleh dunia. Dan dalam kondisi yang demikian, Yesus meminta kepada Bapa agar orang-orang percaya itu tidak diambil dari dunia, tetapi Ia meminta supaya Bapa melindungi mereka.
doa yang Yesus panjatkan ini sedikit berbeda dengan pemahaman orang-orang percaya dewasa ini, di mana kesejahteraan hidup menjadi tujuan utama yang harus dipenuhi, sementara mengabaikan sisi yang lain dari panggilan hidup sebagai orang percaya, yaitu memikul salib. Saudara-saudariku sekalian, mengapa Yesus meminta kepada Bapa agar orang-orang percaya tidak diambil dari dunia ini, walaupun dunia menolak mereka? Selain penderitaan merupakan alat yang memurnikan, maka tujuan lain yang diperhadapkan atau tujuan lain yang diharapkan kepada orang-orang percaya adalah tetap melayani walaupun dalam kondisi hidup sulit. Tetap beriman walaupun di langit sana hanya terlihat segumpal awan, namun percaya bahwa hujan akan turun. Allah kita di dalam Yesus adalah Allah yang merasakan penderitaan manusia, dan Allah kita adalah Allah yang turut menderita. Ia bukan hanya melihat penderitaan itu dengan matanya yang kudus, tetapi Ia datang dan turut merasakan penderitaan manusia. Apa yang dialami oleh manusia dirasakan oleh Allah melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudariku sekalian, oleh karena kematian Kristus, penderitaan yang ditanggung atau penderitaan yang dialami oleh manusia saat ini telah Ia tanggungnya melalui salib. Dalam doa yang Yesus ucapkan, sangat jelas posisi orang percaya ketika masih ada di dunia ini, yaitu dunia membenci mereka. Artinya dunia tidak dapat menerima kehadiran orang-orang percaya, dan akibat hal ini maka apa saja dapat diperhadapkan kepada kita untuk menghalangi terang Tuhan bersinar di mana-mana. Memang peperangan antara terang dan gelap sangat besar, tetapi kegelapan tidak dapat mengalahkan terang itu. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 55 mengatakan demikian, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara-saudariku sekalian, inilah jaminan bagi orang-orang percaya. Tatkala kesulitan bahkan penderitaan hidup harus dialami karena iman, maka sesungguhnya kegelapan itu telah dikalahkan, sehingga salib yang harus dipikul bukan lagi salib yang membebani, melainkan salib yang memberi kelegaan. Pada salib itu kita melepaskan lelah, dan pada salib itu jiwa kita disegarkan. Salib Kristus membebaskan kita dari segala beban hidup, sebab Dia telah menanggungnya melalui bukit Golgota. Selain itu, dalam doa yang disampaikan oleh Yesus ini telah ada jaminan hidup bagi orang-orang percaya walaupun dunia membencinya. Firman ini mengatakan bahwa Bapa akan melindungi orang-orang percaya dari si jahat. Tetapi Yesus menyebut bahwa selain perlindungan dari Bapa diberikan, Ia meminta agar orang-orang percaya dikuduskan atau hidup di dalam kekudusan. Doanya Yesus mengatakan, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran." Mengapa jaminan ini diberikan dan mengapa kekudusan itu adalah jaminannya? Firman dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang percaya itu bukan berasal dari dunia, dan saat orang-orang percaya diutus untuk hidup dan melayani di dunia ini, maka si jahat, yaitu iblis, dan kekuatan kerajaannya akan merampas kita. Tetapi Tuhan hanya meminta kepada kita untuk setia di dalam kekudusannya. Dalam kekudusan itu, segala akar kepahitan,
kesombongan, kecongkakan, iri hati, keserakahan, dan lain-lain akan dihilangkan, sebab kuasa kekudusannya lebih besar dari segala yang dapat menggerogoti hidup rohani kita, asalkan kita setia untuk memintanya. Saudara-saudariku sekalian, pada perikop yang sudah kita baca tadi disebutkan bahwa tujuan Allah menempatkan orang-orang percaya ada di dunia ini bukan hanya sekedar untuk hidup, tetapi untuk bekerja, atau dikatakan orang-orang percaya itu diutus. Ini memberikan pengertian bahwa hidup di dunia ini bukanlah suatu kehidupan untuk diri sendiri, melainkan memberi buah atau menghasilkan buah agar buah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh orang lain. Tetapi untuk dapat memberi atau menghasilkan buah tidak dapat kita lakukan sendiri. Firman katakan dalam pengutusan itu, orang-orang percaya dikuduskan dalam Kristus. Tanpa keselamatan dan pengudusan dari Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang menjadi persoalan adalah begitu banyak orang yang lebih tertarik pada hal-hal yang dilihat oleh mata daripada hidup dalam kekudusan yang Tuhan sediakan. Mata pasti lebih tertarik pada tanda-tanda yang menakjubkan yang terlihat di depan mata, tetapi bersifat semu. Namun hati akan melihat jauh lebih dalam, sebuah karya yang dapat mengubah keseluruhan hidup, yaitu kehidupan yang telah mengalami pengudusan hati, yang menghasilkan ketahanan hidup, yang bukan saja berdasarkan pada berbagai mukjizat lahiriah, tetapi mukjizat salib Kristus. Saudara-saudariku sekalian, menutup dari khotbah ini saya ingin menyampaikan, jika kemuliaan penderitaan, kematian Kristus adalah puncak dari segala mukjizat yang pernah terjadi di dunia ini, maka saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian, Yohanes menyebut ada 7 tanda-tanda ajaib. Mengubah air menjadi anggur. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, mencelikan mata orang yang buta, membangkitkan Lazarus. Semua menyatakan mujizat itu. Tetapi saya ingin memberikan kepastian, apa yang dilakukan oleh Yesus ini bukan merupakan puncak dari kemuliaan yang Dia nyatakan. Mujizat ini kita butuhkan. Mujizat ini benar menyatakan kemuliaan Kristus, tetapi tanpa salib. Sekali lagi, tanpa salib, apa yang dilakukan yang mendahului ini akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, saudara-saudariku sekalian, saya ingin mendorong kepada kita semua, di masa prapaskah ini, hidup kita yang adalah bejana kekudusan itu, melihat hal yang paling utama dalam hidup kita, yaitu mujizat di atas salib Golgota. Kristus mati untuk kita, dan oleh karena kematiannya, maka hidup kita secara menyeluruh diubah. Kiranya kita semua melalui firman ini akan terus diberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk firman yang telah kami dengar. Kami sungguh meyakini bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib benar-benar telah membebaskan kami. Dan oleh karena penebusan itu memampukan kami sebagai orang-orang percaya untuk tetap hidup di dalam dunia ini. Walaupun kami tahu bahwa kehidupan di dalam dunia ini tidak selalu membawa pada hal-hal yang menyenangkan, tetapi ada sisi lain yang harus kami hadapi, terutama karena iman kami harus menghadapi penderitaan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan,
Sebab tantangan hidup yang diperhadapkan kepada kami, Engkau telah menjaminnya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan Engkau selalu menopang kami. Hamba-Mu berdoa kiranya mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Haleluya, saudara-saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Amin.